distribusi beban ke roda depan dan ke roda pendaratan, kita boleh mengambil asumsi sederhana yang ke depan itu 5%, yang ke belakang 95%. Oh, kok membesar. Nah, yang ke depan 5%, yang ke belakang 55%. Berarti bagi contoh ini, 727-100, roda pendaratannya D. Nah, roda pendaratan itu diasumsikan ada dua susunan, kiri dan kanan begitu ya. Kalau ini pesawatnya itu berarti kiri dan kanan gitu ya. Kalau D berarti di kiri dual, di kanan dual. Berarti dalam satu pesawat total roda pendaratannya ini berarti nanti D itu ada 2 di kiri, 2 di kanan, atau ada 4 gitu ya. Dual tandem berarti di kiri ada 4, di kanan ada 4. Kalau double dual tandem ini di kiri ada 8, di kanan ada 8, berarti ada 16. Kita sekarang hitung beban per roda untuk mendapatkan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pesawat ini mana beban per rodanya yang paling besar. Itu nanti yang disebut sebagai pesawat desain. Dari sini ada yang bertanya kan? Sekarang coba kita hitung. Kalau Anda punya kalkulator atau Anda pakai laptop, buka Excel atau buka kalkulator, kita coba yang pertama ini, yang 727-100. Yang diterima oleh roda belakang berarti 0,95 kali 160.000. Jumlah rodanya berapa? Yang ini, yang nomor 1 ini. Jumlah rodanya berapa? Roda pendaratan. Halo. 4. Saya tuh khawatir saya ngomong sendiri, Anda lagi di mana gitu. Oke, 4 ya, berarti ini dibagi 4. Berarti hasilnya berapa? 0,95 kali 160.000 bagi 4. Berapa? Aduh. 38.000, Pak. 38.000. Nah, ini. Ini abaikan lah ya. Jangan dihitung ini abaikan. 38.000. Yang lainnya dihitung sama ya. Yang lainnya dihitung sama. Sekarang coba yang terakhir ini. Yang ini nih. Yang ini Anda hitung nih. Berapa hasilnya? Yang nomor 7 berapa hasilnya? Yang nomor 8 berapa hasilnya? Berapa yang nomor 7? $106.875. 100? 6.875, Pak. 106.875. Gitu ya? Ya. Bawahnya? Bawahnya? 166250. 166250. Ya. Wah, ini kok bukan ya? Gini, ceritanya begini. Ini 6 pesawat di atas, ini masuknya ke narrow body atau berbadan sempit. Kalau berbadan sempit, maka konfigurasi rodanya yang standar tadi. Jadi roda pendaratannya terdiri dari 2 susunan, masing-masing sesuai dengan yang tadi didefinisikan. Nah, 2 di bawah, ini masuknya ke wide body atau pesawat berbadan lebar. Nah, kalau pesawat berbadan lebar,
maka susunan roda pendaratannya atau susunan roda belakangnya itu biasanya spesifik. Kadang-kadang tidak mengikuti standar yang diasumsikan ini. Nah, dalam konteks untuk mengkonversi ini, untuk pesawat-pesawat berbadan lebar, itu diasumsikan saja bobotnya 300.000 pon. Susunan rodanya atau spesifik atau tipe roda pendaratannya adalah dual tandem, atau yang ini yang berarti dual tandem itu 4+4 gitu ya. Ada bedanya kan? Berarti 35 ini didapatnya dari 0,95 kali 300.000 dibagi 8. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? 35625 Pak. Ya, benar ya ini ya. Betul Jadi Pak. untuk pesawat-pesawat yang berbadan lebar itu diasumsikan saja bobotnya 300.000 pon, rodanya dual tandem. Gitu ya. Jadi bobot yang ini jadi abaikan. Bobot ini jadi abaikan. Ini adalah 300.000. Susunan rodanya dual tandem. Anda tahu pesawat berbadan lebar dari mana? Lalu dari mana? Kok itu disebut pesawat berbadan lebar itu tahunya dari mana? Coba lihat sekarang. Apa namanya? Yang itu loh. Bahan kuliah yang pertama itu loh, yang karakteristik pesawat, masih ingat? Atau perlu saya buka? Bukan aja ya. Oke, kita lihat saja ya. Yang pendahuluan. Nah, yang ini. Masih ingat yang ini? Pesawat berbadan lebar. Yang ini. Wide body jet itu bobotnya lebih dari 250.000 ton. Ini kan? Atau di geometriknya nanti dalam satu row pesawat penumpang ini ya, dalam satu baris itu lebih dari 6 biasanya, ada yang 9, ada yang 10 karena dia lebar, jadi kursinya itu lebih dari 6 ya. Nanti ada 2 gang, ada 2 ayam. Yang penting kan sampai sini itu bisa Anda lihat dari bobotnya ya. Sampai kan sampai sini? Tidak, kita balik ke yang tadi ya. Oke, sedikit lagi kita balik yang berarti kita sudah tahu nih beban per roda ya. Yang paling berat yang mana? Dulu. Beban per rodanya yang paling berat yang mana?
Masih mengikuti? Atau lagi tidak di depan? Yang 707 Pak. Oke. Yang paling berat 707. Beban per rodanya yang paling berat yang mana? 707? 727 kan Pak? Nah, 727 yang ini nih. Jadi inilah pesawat desain. Maka bobot pesawat desainnya itu sebagai W1 ini. Nah, gitu. Udah bertanya kan sampai sini? Berarti Anda sudah tahu W2, Anda tahu W1. Sekarang R2. 727-200 itu rodanya tipenya apa roda pendaratan? Halo? Roda pendaratannya apa tipenya? Ayolah, telah. Nih, dual. Berarti nanti rodanya dikonversi ke roda dual atau ini disebut dual gear departure atau lalu lintas dual gear gitu. Kalau nanti pesawat desainnya itu single, berarti di situ adalah single gear departure. Kalau pesawat desainnya nanti dual tandem, maka di situ bunyinya adalah dual tandem gear departures. Ada yang tanyakan? Kenapa di situ bunyinya dual gear departures? Karena pesawat desainnya dual gear. Kalau pesawat desainnya nanti dual tandem, berarti di situ bunyinya dual tandem gear. Bisa dipahami? Coba. Oke ya. Nah sekarang yang bukan dual tandem, yang bukan dual dikonversi ke dual. Pakai yang ini. Nah yang ini. Pakai yang jelas. Tadi kan berarti dual ke dual, dual tandem ke dual. Dual ke dual berapa pengalinya? 1 Pak. 1, oke 1. Di tabel ini nggak ada ya? Ya meskipun di tabel ini nggak ada, berarti kalau dikonversi ke yang sama ya pengalinya 1. Dual tandem ke dual? .6 Pak. Dual tandem ke dual? Astaga. 0,6 Pak. 1,6? 0, Dual tandem ke dual? 0,6 Pak. 0,6. Dual tandem ke dual? 2 bukan Pak? Dual tandem ke dual? 1 Pak. Dual tandem ke dual? Di situ ada. Baca. Dual tandem ke dual? 1,7. Tah. Ini loh. Nah. Masih bingung? Masih bingung? Sudah tidak ya mestinya ya? Oke. Sekarang balik ke sini. Ini yang nomor 1, ini kan dual ke dual. Berarti annual departures-nya ini pengalinya 1 nanti kan? 1 kali 3, 7, 60. Ini juga sama, 1 kali 9080. Bawahnya berarti pengalinya? Halo? Bawahnya berarti pengalinya? Kan dari dual tandem ke dual. Ini kan dual tandem, dikonversi ke dual. Pengalinya? 1,7 Pak. 1,7 Pak. 1 kali 3050. Ini 1 kali
ini 1,7 dan seterusnya gitu ya. Nah, ingat yang dua di bawah ini ya. Yang dua di bawah ini dual tandem. Berarti ini nanti mengenai 1,7, ini 1,7 gitu ya. Oke ya. Jadilah ini. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, oke, bisa sih. Lanjut berarti. Nah, sekarang masing-masing ini kita konversi nanti lalu lintasnya. Apa rumusnya? Log R1 sama dengan log R2 W2 per W1 pangkat setengah. Oke, kita hitung. Mana? Mana yang mau dihitung? Yang nomor 1, boleh. Log R1 sama dengan log 3760. W2 berapa W2? 38.000. W1 45240 pangkat setengah. Ya. Maka R1-nya sama dengan sok itu. Kalkulator Anda. Ketemunya berapa? Kalau nanti Anda salah mencet, kira-kira gitu. Nanti hasilnya beda. So, hasil Anda berapa? Hitung. Berapa ketemunya? Berapa R1? Tiga koma tiga. Kayaknya ada yang salah ini. Salah pencet ini. Kalau begini, cara ngitungnya berarti yang ini nih. Ini kelompok ini ya, ini saya tandain ini ya. Ini, Anda hitung dulu nih. Hasilnya berapa? Ini Anda hitung dulu. Hasilnya berapa? Nah, bagian kiri dan bagian kanan ini Anda kalikan kan? Hasilnya nanti Anda inverse log. Berarti 38.000 dibagi 45.240 di akar, simpen. Kemudian log 3760 enter atau 3760 log kan gitu kan, enter. Kemudian Anda kalikan dengan yang Anda simpan tadi. Hasilnya di inverse log. So, ketemunya berapa? Nggak akan sama persis dengan saya karena pembulatan pasti. Karena ini saya hitung dengan Excel. Kalau Anda hitung dengan kalkulator kemungkinan ada pembulatan dan agak sedikit berbeda. Pasti bukan sama. Kalau 3,3 kayaknya salah kayaknya. Berapa? Salah kayaknya. Coba 3,5 Pak. Hah? 3,5. Salah kayaknya. 5.240 berapa hasilnya? Kemudian Anda akar. Hasilnya berapa? Itu dulu, hasilnya berapa? 0,916. Oke ya. Kalau log 3760 hasilnya berapa?
Berapa? 3,575. Nah, kalau 3,575 Anda kalikan 0,9 hasilnya berapa? Iya. 3,27 ini kan log R1. Berarti kan R1-nya inverse itu kan? Yang Anda sebut 3,3 ini kan log R1. Yang ditanyakan R1. Ya. Betul nggak? Kan kita tidak menanya log R1. Yang kita tanyakan R1. Oh, coba berapa? Berarti inverse itu berarti. Inverse log. Inverse log minus 1. Kalau ditanda itu biasanya log minus 1. Di kalkulator. Ada tanda gini kalau nggak salah. Gitu. Bukan log dikurangi 1, bukan. Tapi di situ ada tanda ini loh. Di atas. Log gini. Gitu. Yuk, gimana caranya pakai kalkulator? Harusnya hasilnya 1800 berapa gitu. Nggak sama persis dengan ini pasti, karena pembulatan. Ya. Kok 10 pangkat 27? Kok 10 pangkat 27? Berapa hasilnya? Nah, ini yang benar nih, 1862. 1682. Kenapa? Karena pembulatan. Ini masalah pembulatan aja. Oke ya? Jadi nggak masalah lah itu mah. Nah, nanti ingat bahwa ini adalah jumlah pesawat, jadi bulatkan ya. Dibulatkan aja ke atas. Ulangan bulat. Berarti untuk pesawat yang pertama, volume lalu lintasnya yang setara itu 1891. Pesawat yang kedua dikonversi ke dia sendiri kan sama saja. 9080. Sementara pesawat yang ketiga dikonversi ke pesawat yang satu itu menjadi 2764. Terus begitu, kemudian ini ada jumlah. Ketemulah 16.240 kalau hitungan saya. Hitungan Anda mungkin beda, tapi nggak akan jauh. Nah, itu artinya apa? Artinya, silahkan Anda mendesain dengan kurvanya pesawat yang kedua ini, volume lalu lintasnya sebesar 16.240. Nah, 16.240 itu yang disebut sebagai equivalent annual departures of design aircraft. Gitu ya. Demikian kan? Kalau di jalan raya mungkin tadi yang disampaikan tadi mungkin agak mirip dengan ESA lah kira-kira. Tapi ini yang dikonversi adalah volume lalu lintasnya. Kalau yang tadi yang dikonversi adalah sumbunya. Oke, ada yang bertanya sampai sini? Jadi ketika Anda ketemu dengan pesawat yang menggunakan bandara Anda nanti banyak jenisnya, kalau Anda mau mendesain kekerasannya mau pakai yang mana? Ya Anda cari dulu pesawat desainnya yang mana. Pesawat desain adalah pesawat dengan beban roda yang paling besar. Berarti yang lain nanti dikonversi, volume lalu lintasnya ya, dikonversi ke pesawat itu. Berikutnya lagi, kalau Anda sudah dapat, Anda jumlahkan. Nah, volumenya itu adalah volume ekuivalen. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 pesawat itu ekuivalen dengan pesawat jenis yang pertama tadi, volume lalu lintasnya 16.240. Jadi ketika ada pesawat 727 dengan volume yang tadi dan seterusnya begitu ya, itu setara nanti dengan 727.200 volume 16.240. Sampai sini ada yang bertanya kan? Tidak? Clear? Jadi pembelajaran berikutnya lagi,
berlatih berhitung ya, berlatih berhitung, kemudian cermat dengan persamaan yang ditanyakan apa, yang ditanyakan R1 ya, bukan log R1. Kalau yang ditanyakan log R1 benar 3,3 begitu. Sementara yang ditanyakan adalah R1 ya. R1 adalah volume konversi, volume lalu lintas terkonversi ke pesawat desain. Clear ya? Ada yang bertanya kan? Halo? Tidak ada? Cukup? Cukup? Kalau cukup, sudah. Kita ketemu lagi hari Rabu ya.